ضحكة وفقد موجع. Sungguh pada pagi hari ini banyak yang bertanya ke Abah tentang framing Ustadz Abdul Somad yang mengatakan kepada siapapun yang menolak Habib ini adalah Ba'alwi ini sebagai Duriat Rasul adalah dianggap dia adalah keluar dari Islam. Ini adalah sungguh aneh diucapkan oleh seorang UAS, ya. Kalau menurut saya adalah orang yang berilmu dan lain sebagainya, tapi kenapa pada saat membela Habib ini adalah dalilnya tidak keluar, ya. Mungkin saya sedikit akan sampaikan kepada teman-teman menanggapi apa yang dikatakan UAS, bahwa siapapun yang menolak Ba'alwi ini sama saja dia keluar dari Islam. Dan akhirnya bahwa meyakini Habib ini adalah seolah-olah bagian dari rukun Islam. Kalau seandainya tidak percaya kepada mereka adalah bisa keluar dari Islam, berarti meyakini Habib itu adalah bagian dari rukun Islam. Berarti kalau demikian rukun Islamnya sudah bertambah satu, adalah meyakini Habib adalah sebagai Duriat Rasul. Demikian pula yang dikatakan oleh Taufik Assegaf yang mengatakan bahwa siapa yang membaca Quran tapi tidak ikut Habib sesat. Siapa yang membaca sholawat walaupun 1 miliar adalah sesat. Berarti sudah menganggap meyakini Habib ini adalah bagian dari rukun iman. Berarti sekarang rukun imannya adalah ada 7, adalah iman kepada Habib. Dan kalau menurut Abah, sahabat, nggak usah khawatir dengan tanggapan daripada UAS, kemudian juga dari Buya Yahya dan lain sebagainya. Itulah yang terkadang kalau pada saat seseorang itu sudah mencintai buta tadi semua, ya, inilah. Maka baginda Nabi adalah menyampaikan mencintai adalah janganlah engkau mencintai terlalu berlebih karena engkau akan suatu saat akan membencinya, dan janganlah engkau membenci terlalu lebih karena suatu saat nanti engkau akan mencintainya. Sebenarnya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, bagaimana kita harus berdiri dalam kasus semacam ini. Pada saat UAS berkata begini, pada saat Buya Yahya, pada Kiat Miftahul Ahyar berkata begini, nah yang harus kita pandang, ya, adalah bagaimana pandangan ulama yang sejaman tadi semua, ya. Artinya kalau hari ini ya maaf ya, yang mati-matian membela mereka adalah nyata-nyata ada dari kelompok mereka. UAS adalah bukanlah bagian dari Nahdlatul Ulama. Buya Yahya juga secara struktur bukanlah bagian dari Nahdlatul Ulama. Kiai Miftahul Ahyar juga karena memang adalah hidup berkecimpung dengan habaib, ini semua akan punya menantu adalah orang habaib, ya, habis-habisan juga demikian membela. Kiai Syukron Ma'mun juga kalau kita lihat juga sama, bahkan beliaulah yang memberikan lakop kepada Habib Rizik sebagai panglima besar umat Islam. Kemudian juga kalau kita lihat Gus Naji dan semua adalah mereka memang orang FPI. Nah, yang harus dipegang oleh sahabat semua, kita Indonesia ini adalah berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana adalah guru-guru kita adalah Nahdlatul Ulama. Maka itulah kenapa Hashim Asy'ari, Nahdlatul Hashim Asy'ari mengajarkan kepada kita hiduplah untuk NU. Siapa yang hidup untuk NU Nahdlatul Ulama, maka dia akan baik hidupnya di dunia bahkan di akhirat, sampai saya yakin itu, ya sahabat. Jadi kalau kita lihat secara global Islam Nusantara ini sekarang ini, ya tadi karena mereka yang ada sekolah di luar negeri membawa fahamnya ke sini, atau mereka yang hidup bersama Ba'alwi seumur-umur adalah maka paham Islamnya seperti itu tadi semua. Seolah-olah paham Islam yang menolak adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, ranah ilmiah yang sebenarnya adalah sangat didukung oleh Islam itu sendiri. Hari ini, ya, kalau kita lihat, ya, yang membela mati-matian Ba'alwi ini, kalau kita dibandingkan dengan orang-orang juga yang sudah menolak, diantaranya siapa yang bisa menolak Abuya Muhtadi? Abuya Muhtadi adalah, kalau menurut saya adalah, bahkan sekarang beliau adalah
mufti resmi daripada Syafi'i dari semua. Jadi kalau menurut saya, kalau saya cukup melihat Abu Ya'mur tadi, ya, maka sesungguhnya pada saat kita bagaimana sikap Abu Ya'mur tadi? Abu Ya'mur tadi sudah dari dulu, bahkan jauh sebelum Kiai Imad menuliskan kitab ini, adalah menolak Ba'alwi ini. Kemudian sekarang juga muncul lah seperti orang kelas siapa yang tidak anggap hebat, Profesor Dr. Agil Siraj. Lihat Profesor Dr. Agil Siraj, kalau kita bandingkan dengan Buya Yahya ataupun dengan UAS, yang ada apa-apanya. Jadi kita ini jangan membawa-bawa framing tentang masa lalu. Tuh lihat Imam Nawawi, lihat, ya, tahu dari mana Anda? Dan di kitab apa mereka itu mengisbat bahwa Ba'alwi ini adalah Duriyat Rasul. Dan kemudian lihat juga Kiai Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau adalah orang hebat tadi. Kemudian Kiai Mustafa Bisri, dan masih banyak lagi ulama-ulama sepuh Indonesia yang justru sekarang adalah menolak Ba'alwi. Bahkan bukan kiai, misalnya sekelas yang saya tahu adalah Bang Haji Roma, yang sangat hati-hati dan teliti dalam segala perkara. Saya melihat pun karena hatinya adalah digerakkan oleh Allah untuk juga menolak. Jadi kalau menolak Ba'alwi ini, tolonglah kepada UAS, kepada siapapun, Buya Yahya, jangan selalu dikaitkan kepada memframing, kemudian juga adalah memaksa kepada pengikut-pengikut Anda, seolah-olah kalau seandainya menolak Habib ini adalah akan keluar dari Islam tanpa dalil tadi semua. Ini adalah bahaya. Bahkan UAS mengatakan adalah orang yang menolak ini adalah komunis. Inilah sebenarnya kalau saya lihat, ya, wahai Buya Yahya, UAS dan lain yang lain-lain, justru kita ini semangatnya menyatukan. Tidak ada yang dari kita mengatakan kita akan saling memaki, saling membenci. Yang menuduh kita Khawarij adalah dari golongan yang membela. Yang menuduh kita liberal dari kalian semua. Yang menuduh kita Zionis dari kalian semua. Yang menuduh kita komunis dari kalian semua. Kok lucu, ya, sekarang bahwa jadi kalau Buya Yahya mengatakan ini dengan kasus ini kita akan saling membenci dan lain sebagainya, Buya Yahya lah yang membuat orang-orang akan saling membenci. Karena kita menyampaikan, Kiai Imad menyampaikan, dan juga bukan untuk membatalkan nasab kalian, hanya untuk memberikan penyadaran. Kalau memang Kiai Imad itu salah, beliau juga mengajak, mari kita duduk bersama. Ayo dengan ilmiah, ilmu dengan ilmu, ilmu nasab dengan ilmu nasab, dari semua. Jadi setiap ilmu itu adalah punya pakemnya, dari semua. Fuqaha punya pakem, hukama punya pakem. Kemudian mufasyirin punya pakemnya, muhaddisin punya pakemnya. Sama saja kalau dunia ilmu pengetahuan, dokter umum punya pakemnya, dokter spesialis punya pakemnya. Ini pahami, ya. Kenapa sekarang ini pemandangan Islam itu dianggap bahwa orang yang sudah mengerti dalil, bisa membaca kitab ini, seolah-olah dia adalah sumber kebenaran tadi semua. Nah, inilah kalau menurut Abah adalah pembodohan, adalah penutupan akal, nalar kepada manusia, yang mana Allah memuliakan manusia itu adalah salah satunya adalah dengan ilmu. Itulah kenapa Nabi Adam alaihissalam itu menang debat lawan malaikat dan lawan iblis sekalipun saat itu. Karena pada saat Allah tanamkan fatalaqqa Adam, setelah ditalkinkan adalah dibimbingkan, laqona yulaqinu talqinan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam akan mengerti tadi, ya. Sampai malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini, ya, jadi juga jangan ada framing bahwa kalau seandainya kita menolak Ba'alwi ini adalah tidak mencintai Duriyat. Kita ini justru karena menolak Ba'alwi ini karena cinta Duriyat. Kita ingin membela Duriyat. Kita cinta Rasulullah dan kita membela Duriyat Rasulullah. Bukan sebaliknya. Bahkan kita dianggap bahwa siapa yang tidak menerima Habib ini adalah keluar dari Islam. Berarti anggap mengimani Habib ini bagian dari rukun Islam. Rukun Islam itu UAS ada 5, bukan 6 tadi semua. Dan tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kenapa ya Allah kalian ini? Tapi ya kembalilah, inilah kesabaran buat sahabat-sahabat kita semua. Kita adalah yang ingin menyadarkan mereka itu bukan melahirkan kebencian.
Demi Allah, nggak ada kebencian. Sesungguhnya adalah kembali pada saat sesuatu itu adalah nampak perkara yang batil, inilah yang kami ingin luruskan. Maka tidak ada kami menuduh kalian siapa, apapun kalian, nggak ada. Apa dari mulut Abah, bahkan dari mulut Pak Kiai Imad, siapapun yang menolak Bahlul ini, nggak ada kebencian. Selalu ingin menyadarkan saudaranya, atau barangkali kami salah, maka saya pernah berkata, wahai Habib, saya ingin mencintai kalian sebagaimana dulu saya mencintai kalian. Coba tolong selamatkan diri saya ini. Tolong selamatkan diri kami ini. Tunjukkan bahwa kalian itu duriat. Sederhana. Sederhana. Ya. Cuma itu. Bukan ada kebencian. Nah, bagi sahabat-sahabat juga, jangan terlalu memaksakan. Ya. Silahkanlah nanti. Makanya ini sudah masuk pada ranah khilafiyah. Sudah khilaf ini semua. Ya. Silakan yang meyakini, mengimani adalah. Tapi kalau menurut saran Abah kepada yang meyakini dan tidak meyakini, jangan membuat merusak batin kita, kolbu kita dalam kerusakan. Ya. Apalagi penuduhan komunis, penuduhan. Ini semua dari kalian lah yang menuduh komunis, liberal lah, Zionis lah, Khawarij lah, dan lain sebagainya. Nggak ada. Ya. Jadi tolong sekali lagi, dan buat sahabat-sahabat yang banyak bertanya kepada Abah, sudah nggak usah ribut, nggak usah apa. Kalau dengar dari anggapan mereka itu, tanya guru kalian. Tanya dalilnya tadi semua ya. Tidak benar ungkapan UAS yang mengatakan kalau seandainya tidak percaya kepada Habib ini akan seolah-olah keluar dari Islamnya. Dari mana dalilnya? Tadi semua. Dan demikian pula dari sebagian orang yang mengatakan nggak percaya pada Habib ini, bahkan baca Quran walaupun 1000 khataman tapi nggak ikut Habib, maka itu batil. Kalau seandainya baca sholawat 1 miliar, ini kan sudah menganggap percaya pada Habib ini rukun iman. Tadi semua ya. Itu saja barangkali lah, nggak usah terlalu diributkan, dan juga saya tetap menghormati kepada yang masih mempertahankan maupun yang menolak. Kalau menurut Abah, inilah ranah pengetahuan yang harus kita gali bersama tadi semua. Sering-seringlah duduk. Saya masih duduk dengan ada beberapa Habib, saya masih teleponan dengan beberapa Habib, dan ada Habib yang sudah baik, yang sudah mengerti tentang keadaannya. Saya bilang tadi, Bib, tolonglah antum kan sahabat saya gitu kan tadi. Gitu kan tadi. Kan Anda ini sahabat saya, bahkan saya cinta kepada Anda dari dulu. Anda berilmu nggak berilmu tetap saya cintai dari dulu. Tapi sekarang ini karena sudah ada pembuktian bahwa Anda adalah bukan duriat Rasul, tolonglah sahabatku, nggak usah ngaku lagi ya. Kita tetap bersahabat tadi semua. Yang ustadz kita hormati, yang ulama kita hormati, yang berakhlak tadi semua. Siapapun lah pada dasarnya. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita adalah menyayangi makhluk Allah seluruhnya. Karena Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam. Berarti seluruh manusia lah bani Adam itu. Kita sudah Allah muliakan, masa kita mau hinakan oleh kita? Kalau Allah saja sudah memuliakan, masa kita yang nggak ngerti apa-apa ini adalah memuliakan, ya, menghinakan. Jadi maaf itu saja sahabat, tidak usah terpengaruh dengan perkataan UAS, karena kita ngerti UAS itu, maaf sekali lagi UAS Anda itu memang pola pikirnya beda dengan NU ya. Kalau Nahdlatul Ulama ini kan rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin tadi semua. Maka kenapa ulama NU itu bisa melebur dengan berbagai agama tadi semua, dan sebagaimana yang diajarkan Al-Quran tadi semua. Dan kemerdekaan ini pun, wahai UAS, adalah diraih dari berbagai agama, berbagai golongan, berbagai suku. Kalau andainya kan demikian, Allah sudah pernah berkata pada saat Nabi Muhammad adalah dakwah di Taif, kemudian beliau adalah dilempari batu di Taif ya. Kemudian Nabi pernah berdoa kepada Allah, meminta kepada mereka hidayah supaya mereka orang Taif itu iman. Allah berkata, ya Muhammad, aku tidak menghendaki mereka itu iman semuanya. Tadi. Ya. Jadi pada dasar kata Allah, kalau aku mau, aku bisa seluruh manusia ini adalah beriman sesuai dengan kehendakku. Jadi keragaman ini adalah yang harus dihormati oleh kita. Biarlah urusan seberang nanti, akhirat nanti urusan Allah. Yang penting kita jangan bicara kayak UAS tanpa dalil, Buya Yahya juga tanpa dalil. Yang ada adalah penuduhan dan lain sebagainya. Ya.
Ya kita ngerti lah Bu Yahya. Hanya sibuk bangun pondok di mana tadi semua ya. Ya bagus bangun pondok. Tapi kalau menurut saya sekarang bangun pondok ya kalau seandainya tujuannya seperti itu sama aja bikin PT. Saya lagi menghargai orang yang bikin PT. Tapi lillahi ta'ala tadi semua ya. Nah sekarang ini maaf ini harus diluruskan juga tadi semua ya. Karena kalau ulama-ulama NU bikin pondok ya tadi duit dewe tadi semua. Uang sendiri ya. Ini apa sebisanya dibangun. Itulah ulama-ulama kita, guru-guru kita yang luar biasa. Saya pernah berguru pada Kiai Haji Badruddin, pondoknya adalah apa namanya dari bambu tadi semua. Kemudian penuh keikhlasan dia mengajar. Lain dengan Buya Yahya ini, wah bangun megah di mana-mana tadi semua. Akhirnya adalah hanyalah ngemis adalah di YouTube, mengemis di apa semua. Ini ada aduh tadi semua. Ya, demikian pula dengan UAS sama aja, banyak iklannya ya tadi semua. Ya. Inilah ya, ini kadang-kadang sahabat memang ya kembalilah kalau menurut Abah kalau ingin selamat kembalilah kepada ulama NU, kembalilah kepada guru-guru ngaji kita dulu. Ya. Mereka yang ikhlas mengajarkan ilmu, mereka yang betul-betul lillahi ta'ala. Terkadang mereka pun lapar, yang penting santrinya bisa makan. Ya. Jadi jangan tertipu dengan nama besar tadi semua, tapi ada hanya masyhur di TV, hanya masyhur di Facebook, hanya masyhur di YouTube, tapi tidak masyhur di lingkungannya sendiri. Apalagi kalau saya ingin membongkar apa namanya UAS dengan keluarganya. Nah, inilah tadi semua. Terkadang harum di mana-mana. Nah, inilah tidak maulah saya itu ranah aib ya yang kita harus membukakan orang tadi semua ya. Itu saja barangkali ya sahabat-sahabat kalau menurut Abah mendapatkan video yang semacam begitu. Ya tadi kembalilah. Makanya itulah kita ajarkan kepada anak kita ilmu maka supaya kita apa namanya bisa menjadikan diri kita adalah pembeda mana ini hak, ini batil, ini hak, ini batil tadi semua. Jadi tidak mudah terdoktrin ya. Nah, itu sajalah maaf ya. Jadi Abah daripada menjawab satu persatu kata Abah tadi semua ya sudah dilaifkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat buat semua. Dan tetap juga kepada yang mendukung maupun yang mempertahankan tetaplah jaga adab dan etika. Nggak usah saling membenci. Lebih baik marilah kita adalah pak kuat hujah, pak kuat dalil. Kalau Habib ingin masih jadi Habib, tunjukkanlah bagaimana sebagai Habib dalam perbuatan dan akhlak. Yang kedua, tunjukkan kepada kami. Kalau Anda adalah emas, tolong tunjukkan pembelian suratnya. Bahasanya begitu. Kan tadi semua kan kita harus mengerti. Karena orang sekarang ini nggak bisa asal percaya aja. Tetapi kalau bagi kalian semua yang tidak bisa mengakses banyak hal, lihatlah. Sekarang ini ulama yang menolak itu sebetulnya Abah tahu lebih banyak ya. Lebih banyak dari semua. Sekelas Abu Yamuh tadi, sekelas apa namanya, apalagi profesor, rektor UIN itu semua, apalagi dari lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau menurut saya yang masih teriak-teriak dari kanan mereka ya cuma itu aja tadi semua, ya. Buya Yahya karena memang dari dulu hidupnya dengan Habib, gurunya juga Habib, UAS ya juga begitu tadi semua sama, ya. Jadi ya sudahlah ya intinya. Pada dasarnya nikmati saja hidup, jangan sampai berantem. Jadi semua gunakanlah akal dan pikiran karena Allah memuliakan akal kita semua. Terima kasih ya buat Kang Ardi, Kang Ujang, Kang Somad, Kang Usman dan juga siapa Mas Fahrudin tadi semua dan yang lain-lain yang bertanya ke Abah tentang ngirimkan video-video tentang mereka. Nggak usah khawatir, tidak ada yang bahasa menolak Ba'alwi keluar dari Islam karena Islam itu mempercayai Habib itu bahkan kepada yang asli pun bukan bagian daripada rukun Islam dan juga kepada Habib yang asli pun bukan dari bagian rukun iman. Apalagi ini menolak yang asli menolak yang palsu ya tentu saja udah otomatis tidak akan membuat kalian keluar dari Islam ataupun keluar dari keimanan.